Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik Bapak Ibu Bendara Bos dan tim Bos dari Sabang sampai Merauke, terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Bagi Bapak yang belum subscribe dulu. Oke, terima kasih. Nah, pada video kali ini saya akan bahas terkait dengan pelaporan pajak tahun 2025. Mungkin teman-teman mengalami kasus seperti ini ya, seperti ini. Nah, ketika dipilih tahun 2025, tidak ada menghilang. Itu terjadi karena pada tahun 2025 ini pembayaran pajak sudah tidak pakai subunit lagi, ya. Namun pembayar pajak menggunakan ini, Cortex. Ya, untuk lebih lengkap, selamat menonton tutorial pendaftaran sekaligus bagaimana pembayarannya. Oke. Baik, teman-teman. Kita akan coba buka dulu dari subunitnya ya. Ketika teman-teman mau bayar pajak nih di tahun 2025, itu ketika kita bayar PPh 21 ya. Ketika teman-teman klik ya, tidak ada tahun 2025, hilang. Ya, kenapa? Karena di tahun 2025 ini sudah tidak menggunakan lagi DJP subunit pajak, ya, tidak dipakai lagi. Ya, karena untuk 2025 ini sudah menggunakan namanya Cortex. Ya, Cortex. Ya, ntar saya akan bahas Cortexnya. Nah, kita bahas dulu yang ini ya, supaya teman-teman paham apa sih perbedaan antara subunit dengan Cortex. Biar nggak bingung ya. Subunit ini merupakan anaknya dari Dinas Pendidikan. NPWP Dinas Pendidikan itu membuat subunit. Nah, disinilah kita memilih membayar pajak dan sebagainya, dan diakhiri dengan kita menentukan siapa yang menandatangani. Ya, kita memilih mana sih bendahara kita itu. Ketika di akhir, ketika sudah selesai, teman-teman pasti menentukan siapa yang menandatangani per namanya. Itu subunit pajak. Nah, namun ini sudah tidak pakai lagi. Yang dipakai sekarang adalah ya ini, ya, Cortex. Ya, sehingga di sini teman-teman ketika diklik, teman-teman sudah menjadi wajib pajaknya Dinas Pendidikan. Nah, apa bedanya teman-teman? Nah, di Cortex ini merupakan akun DJP-nya bendahara, ya. Namun diberikan kepercayaan sebagai pemungut pajak atau pembuat e-bupotnya, pemungut pajaknya. Ya, namun kita loginnya menggunakan akunnya bendahara. Ya, kalau di subunit kita loginnya itu pakai NPWP anaknya Dinas Pendidikan. Itu. Ya, kalau ini enggak, ini akun kita pribadi, akun bendahara kita. Dimana ketika kita login ke akun DJP, teman-teman bisa milih apakah teman-teman akan berperan sebagai akun utama ataupun teman-teman akan berperan sebagai wajib pajaknya Dinas Pendidikan. Nah, nanti ada dua teman-teman ya. Ini sebagai akunnya utama, ini sebagai akunnya Dinas Pendidikan. Nanti ketika pendidikan nanti akan berubah artinya. Ya, ini akan berubah penggunaannya sebagai Dinas Pendidikan nanti di sini ketika sudah berubah menjadi Dinas Pendidikan. Ya, nanti akan ada perubahan hal-hal yang diizinkan dan tidak. Nah, sebelum kelanjut bagaimana sih cara mengungut pajaknya dan sebagainya menggunakan akun ini, teman-teman wajib dulu login dulu, membuat akun Cortex-nya dulu. Ya, bagaimana cara membuat akun Cortex-nya ini? Ya, sebelum teman-teman membayar pajak menggunakan akun DJP Cortex ini. Oke, kita akan melangkah tutorial bagaimana cara loginnya. Nah, teman-teman silakan dulu. Oke, saya akan keluar dulu ya. Oke, pertama teman-teman silakan cari Cortex ya, Cortex di pajak.go.id. Silakan masuk dulu ke sini. Nah, ketika di sini, nah ini bedanya teman-teman ya. Ini bedanya. Teman-teman tidak harus melakukan daftar di sini, tidak harus. Karena teman-teman merupakan bendahara. Biasanya kalau bendahara itu sudah miliki akun NPWP. Ya, sudah miliki NPWP yang sudah memiliki DJP online. Ya. Namun jika teman-teman memang belum pernah, karena mungkin baru jadi bendahara baru, PNS baru diangkat yang tidak memiliki Cortex, ya
silakan teman-teman daftar di sini buat akun wajib pajaknya. Namun jika teman-teman merupakan bendahara lama yang sudah biasa dan memiliki DJP online dan biasa itu melakukan pelaporan pajak dan sebagainya, SPT tahunan, teman-teman tidak usah lagi daftar di sini, nggak usah. Teman-teman cukup di sini memasukkan nicknya, ya di sini nick, kemudian kata sandinya yang biasa dipakai login ya yang biasa melakukan pelaporan SPT tahunan, silakan login di sini, kemudian pilih bahasa, kemudian silakan ketik angka ini, kemudian silakan captchanya diketik, anggap 535531, silakan diklik, kemudian silakan login. Ya, kebetulan saya udah login, sehingga saya akan praktekkan melalui media ini ya. Nah, memiliki NPWP ya, otomatis passwordnya itu DJP online itu berbeda dengan Cortex ya, beda. Namun untuk login awal bisa memakai password DJP online dulu ya, bisa untuk login pertama bisa pakai DJP online dulu. Nah, gini caranya. Oke, ketika tadi saya bilang silakan masukkan nicknya atau NPWP-nya, kemudian kata sandi, bahasa ininya, captcha, dan login. Ketika login, teman-teman dia akan dapat seperti ini. Nah, permohonan ubah kata sandi. Ya. Kemudian di sini teman-teman akan ada dua pilihan. Apakah teman-teman mau menerima via SMS ataupun lewat WA? Email. Kalau saya sih enaknya pakai email ya, email, sehingga dia terrekod nanti ketika teman-teman ada sesuatu, teman-teman itu akan terrekod di email teman-teman. Nah, ketika klik email, silakan masukkan email yang sudah tersedia di sini. Nanti akan ada kayak email yang dikasih bintang-bintang. Silakan ingatkan itu, kemudian ketik di sini emailnya. Ya, ketika ketik email, otomatis teman-teman akan dikirimkanlah kodenya ke email teman-teman ya. Seperti ini nanti ketika email, nah ini email saya, nanti akan menerima seperti ini. Nah, akan ada email masuk dari wajib pajak DJP Direktorat, nanti akan disuruh klik ini ya, klik ini, sudah akan klik. Ketika diklik, teman-teman akan diarahkan ke sini ya, ke sini. Ketika diklik ini, teman-teman akan diarahkan, kalau WA, SMS akan seperti ini ya, akan muncul juga sama. Ini yang via email, ini via SMS. Silakan teman-teman pilih yang mana ya. Kemudian ketika diklik, teman-teman akan disuruh mengubah password, new password, dan confirm password. Nah, dan di bawahnya ini yang terbaru itu ada namanya comprim ya, ada namanya new comprim dan comprim. Ada 4 nanti disuruh ya. Silakan teman-teman, kalau disamakan boleh, disamakan keempatnya silakan, mau dibedakan juga silakan. Namun saya sih lebih enak disamakan supaya tidak bingung nanti teman-teman diminta password atau new comprimnya. Lebih ada di sini ada 4 password, comprim, ada 4. Silakan dimasukkan ya. Usahakan itu mengandung 8 karakter. Ada 1 huruf besar, huruf kecil, ada angkanya minimal 1, dan ada karakter khususnya. Mungkin dikasih add, dikasih bintang, dikasih sebagainya. Ya, itu silakan dilengkapi. Biasanya itu ada 2 angka di dalamnya, 2 angka dan 1 karakter. Silakan disesuaikan. Nanti kalau memang salah, ada peringatan. Ini kekurangan karakter ini. Itu kalau sudah silakan di sini. Ya. Ketika teman-teman sudah masuk, otomatis teman-teman akan masuk ke Cortex. Ya, kalau sudah berhasil, ya teman-teman tinggal login ke Cortex-nya. Sama kayak tadi ya, akan masuk ke sini. Ketika sudah teman-teman berhasil login dan dapat akun Cortex-nya, teman-teman silakan login di sini. Ya, saya akan coba login 5. Nah, nanti teman-teman akan dibedakan teman-teman ya. Nanti biasanya kalau teman-teman pakai akun biasa itu ya teman-teman tidak ada akun wajib pajak dinas pendidikan itu. Ini berlaku buat semuanya teman-teman ya, tidak hanya bendahara. Ini untuk semua PNS dan wajib pajak. Nanti 2025 akan menggunakan Cortex ini untuk SPT tahunan dan sebagainya, itu gunakan ini.
ini pengganti DJP yang sebelumnya, sehingga semua wajib login menggunakan Cortex ini. Kemudian ketika sudah login, oke, saya akan ulang ya 5. Nah silakan login teman-teman ya. Nah ini ingat ya, ini merupakan akun pribadi teman-teman ya, akun pribadi teman-teman, bukan akun dinas ya. Ini akun pribadi teman-teman. Nah di sini teman-teman kalau mau bayar e-Bupot di sini ya, ada akun e-Bupot di sini teman-teman bayar pajak ya, pajak PPh pasal 21, 26, A1 dan sebagainya, bukti potong SPT masa ya, di sini nanti tombol pembayaran ya, itu untuk akun pribadi teman-teman ya, itu akun pribadi. Sehingga teman-teman ketika buka ini jangan langsung di sini bayar ya. Kalau di sini bayar, teman-teman itu membayar menggunakan pembayaran pribadi ya, itu pribadi bukan sekolah. Itu hati-hati teman-teman. Sehingga sebelum bayar pajak, teman-teman silakan ubah ini menjadi wajib pajak dinas pendidikan ya. Silakan ubah dulu gininya ke dinas pendidikan. Nah kalau sudah menjadi dinas pendidikan, baru teman-teman melakukan proses pembayaran. Nah kenapa sih di sini e-Bupotnya hilang gitu? Kok e-Bupotnya hilang ya? Ya ini teman-teman ya, sekarang Dinas Pendidikan, karena ini baru ya, ini aplikasi web Cortex ini baru, Dinas Pendidikan akan memberikan akses untuk sekolah. Nah kebetulan di sini belum diberikan akses untuk membayar pajaknya ya, belum dikasih. Mungkin di teman silakan cek, mungkin Dinas Pendidikannya sudah bisa diberikan e-Bupotnya. Kalau sekarang di sini ini belum ya, ini belum. Kita cuma diberikan hak akses untuk ngecek yang ini doang, tidak bisa membayar pajak ya, itu ya. Sehingga nanti ketika sudah diberikan akses, nanti akan sama statusnya seperti kita menggunakan akun pribadi ya, akan ada yang namanya e-Bupotnya ya, akan ada e-Bupotnya. Di sini kita bayar pajak untuk sekolah. Nah untuk bagaimana cara bayar pajaknya, kita akan kupas di part 2-nya ya, kita akan kupas di part 2-nya ya. Kenapa? Karena detail tentang pajak itu akan dibahas ya, ini ya, nanti akan ada seri 2 pemotongan pajak dari kantor perpajakan, itu 5 Februari ya. Silakan teman-teman ikuti bagaimana caranya, dan saya juga akan membantu teman-teman bagaimana cara membuat pemotongan namun di seri 2 atau di part 2. Oke, selamat menonton, selamat menyaksikan di part 2-nya.